Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها
والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya doa bersama akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sopeng kepada Bapak Haji Afdal SAG MM dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mari kita sejenak menundukkan kepala dan hati kita seraya mengaminkan doa-doa yang akan dibacakan berikut. Doa saya pimpin dengan menurut ajaran Islam dan bagi yang non-muslim diharap untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa dimi sultanik. Allahumma fasalli wa sallim ala sayidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutakhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna li alaika dzakirin wali na'ma'ika syakirin wa ala kadaika wa bala'ika minas sabirin bil jinani munaimin wa anid dari muba'idin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, kami haturkan puji syukur kehadirat-Mu atas rahmat dan berkah serta karunia-Mu. Hari ini kami dapat melaksanakan rapat paripurna DPRD dengan agenda peringatan Hari Jadi Sopeng ke-764. Berilah kami petunjuk agar hari jadi ini menjadi momentum merekatkan kesatuan dan persatuan kami di bumi Latumamala. Dan semoga pula acara ini Engkau ridai, Engkau rahmati, terlebih jika Engkau merestuinya menjadi ibadah di sisimu. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, dengan penuh keikhlasan jiwa kami memohon kepadamu agar pencapaian visi Sopeng setara, Sopeng sehat, maju dan berdaya saing berbasis agropolitan dimudahkan oleh-Mu ya Allah demi masyarakat yang kami cintai. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang membelah lautan untuk Nabi Musa bin Imran,
dan menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan, serta menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api Raja Namrud. Engkau mengetahui jumlah tetesan air di laut beserta seluruh pasir yang ada di dalamnya. Allahumma la yati bil hasanati illa anta, wa la yazhab bis sayyiati illa anta, wa la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan keburukan kecuali Engkau. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Engkau, ya Allah. Dengan kemahakuasaan-Mu, kami memohon janganlah Engkau tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Hanya Engkau harapan hamba-Mu ini. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa bumi Latemamala ini ke arah kemajuan. Mudahkanlah langkah kami dalam menggapainya. Hindarkanlah kami dari bencana dan mara bahaya. Wahai Zat yang Maha Penentu, anugerahi kami kebeningan hati dan kejernihan pikir, agar kami dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Teguhkan rasa cinta tanah air, tumbuh suburkan tenggang rasa, solidaritas antar sesama, dan gotong royong dalam membangun negara, nusa, bangsa, dan agama. Ya Allah, Engkaulah Tuhan Maha Pemilik segala kebaikan. Allahumma aftah lana abwabal khair, wa abwabal barakah, wa abwabal ni'mah, wa abwabal rizki, wa abwabal quwah, wa abwabal siha, wa abwabal salamah, wa abwabal afiyah, wa abwabal jannah. Allahumma afina fi kulli bala'id dunya wa azabil akhirati wasrif ala anna bihaqqil Qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa azabul akhirah wa ghafarallahu lana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pintu afiat, dan pintu surga. Ya Allah, jauhkan kami dari semua ujian dunia dan siksa akhirat. Palingkan kami dari keburukan dunia dan siksa di hari kemudian dengan hak Al-Quran yang agung dan derajat Nabi-Mu yang pemurah. Semoga Allah mengampuni, wahai Zat yang Maha Pengasih. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, kami terus berharap limpahan rahmat-Mu. Kami terus meminta keluasan ampunan-Mu. Kiranya Engkau juga mengabulkan doa hamba-hamba-Mu. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la dainan illa kadaita, wa la maridan illa syafaita, wa la dallan illa hadaita, wa la mayyitan illa rahimta. Wala hajatan min hawaiji dunya illa kadaitaha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru du'ana bi qiraatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan rapat paripurna DPRD oleh Ketua DPRD Kabupaten Sopeng. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Sulawesi Selatan dan seluruh jajaran yang berada bersama-sama kita, baik secara langsung ataupun melalui aplikasi Zoom yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Bupati Sopeng bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sopeng. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Sopeng bersama
Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sopeng, yang kami hormati para pimpinan DPRD bersama Ibu, serta rekan-rekan anggota Dewan bersama Ibu atau Bapak. Yang kami hormati para kepala daerah yang menyempatkan hadir dalam acara ini. Terima kasih Bapak Bupati Bone, Bupati Wajau atau yang mewakili. Yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kota Palopo. Yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah bersama Ibu, Ketua Pengadilan Negeri Watan Sopeng bersama Ibu, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sopeng. Yang kami hormati dan muliakan Raja bersama Permaisuri. Yang kami hormati para penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sopeng bersama Ibu. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sopeng. Yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN, Ketua KPUD dan Bawaslu Kabupaten Sopeng. Yang kami hormati para staf ahli, asisten, Kepala SKPD, Kepala Bagian Setda, Camat, Lurah, dan Kepala Desa, serta Direktur BUMD lingkup pemerintah Kabupaten Sopeng. Yang kami hormati dan muliakan para tokoh masyarakat, pimpinan Ormas dan LSM, serta seluruh elemen masyarakat yang mengikuti acara ini secara live dan virtual. Rekan-rekan pers serta hadirin yang kesemuanya saya hormati. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, serta nikmatnya kepada kita semua. Berkat izin dan karunia-Nya, pada hari yang bersejarah ini, kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang terhormat ini guna menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka peringatan Hari Jadi Sopeng ke-764 tahun 2025. Sebuah momen yang tidak hanya menjadi pengingat akan perjalanan panjang daerah kita, tetapi juga sebagai wujud syukur dan tekad dalam melanjutkan pembangunan demi kemajuan Kabupaten Sopeng yang kita cintai. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah kebenaran yang dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnahnya menjadi pedoman bagi seluruh umat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti, amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pimpinan Dewan, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, serta seluruh hadirin yang telah berkenan hadir untuk bersama-sama mengikuti rapat paripurna ini. Kegiatan ini terasa semakin istimewa karena dilaksanakan di bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah yang mengajarkan kita tentang keikhlasan, kebersamaan, dan semangat dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. Kehadiran Bapak Ibu sekalian tentu memberikan makna tersendiri dalam momen bersejarah ini. Di samping itu, rapat paripurna ini juga terasa istimewa karena untuk pertama kalinya Bapak Bupati dan Wakil Bupati Sopeng melaksanakan rapat paripurna bersama kita semua. Tentu, peringatan ini menjadi momen istimewa tidak hanya sebagai bagian dari sejarah panjang Kabupaten Sopeng, tetapi juga karena pelaksanaannya bertepatan dengan awal perjalanan pemerintahan Kabupaten Sopeng di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2025-2030, Bapak Haji Suwardi Haseng SE dan Bapak Insinyur Sele KS Dale, serta bersama DPRD Kabupaten Sopeng periode tahun 2024-2029.
Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang terhormat, untuk itu dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan dalam rangka peringatan Hari Jadi Sopeng ke-764 2025 hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 pukul 9:49 waktu Indonesia Tengah dengan resmi saya buka dan terbuka untuk umum. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebagaimana telah ditetapkan dalam agenda resmi pemerintah daerah serta jadwal rapat yang disusun oleh bersama Badan Musyawarah DPRD, hari ini kita bersama-sama melaksanakan rapat paripurna DPRD dalam rangka memperingati Hari Jadi Sopeng ke-764 tahun 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 26 Maret 2025 di Gedung DPRD Kabupaten Sopeng. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, agenda tersebut akhirnya dapat kita laksanakan bersama-sama. Peringatan Hari Jadi Sopeng yang kita selenggarakan setiap tahun, khususnya dalam forum rapat paripurna DPRD ini, bukan hanya sekadar seremoni tahunan. Lebih dari itu, momen ini merupakan ajang refleksi dan evaluasi atas perjalanan yang telah kita lalui, serta menjadi titik tolak untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Dalam konteks pemerintahan baru, refleksi ini menjadi semakin penting. Kita perlu mengevaluasi capaian pembangunan di tahun-tahun sebelumnya, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis agar pemerintahan saat ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dengan fondasi yang telah diletakkan oleh para pimpinan sebelumnya, kita memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan dan meningkatkan capaian tersebut dengan semangat kerja yang lebih optimal. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang terhormat, dari sudut pandang DPRD, terdapat dua hal utama yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, peringatan ini harus menjadi momentum refleksi terhadap capaian yang telah kita raih dan tantangan yang telah kita hadapi. Evaluasi ini penting agar kita dapat belajar dari pengalaman serta menjadikannya sebagai landasan dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Kedua, peringatan ini juga harus menjadi starting point bagi pemerintahan baru untuk menjalankan visi dan misinya dengan komitmen yang kuat. Keberhasilan pembangunan akan sangat bergantung pada sinergi antara eksekutif, legislatif, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, kebersamaan dalam mewujudkan Sopeng yang sehat, maju, dan berdaya saing berbasis agropolitan harus terus diperkuat melalui berbagai kebijakan dan program yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Dengan semangat baru dan kerjasama yang solid, mari kita jadikan peringatan Hari Jadi Sopeng ke-764 sebagai titik awal dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Sopeng. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi setiap langkah dan upaya kita dalam membangun daerah yang kita cintai. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang terhormat, kembali ke agenda kita. Berbagai agenda akan kita laksanakan dalam rapat paripurna hari ini. Untuk itu, saya serahkan ke pemandu acara untuk memandu pelaksanaan selanjutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan Gubernur Sulawesi Selatan secara virtual melalui Zoom Meeting. Dan kepada yang terhormat Bapak Andi Sudirman Sulaiman, dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Bupati Sopeng, Bapak Haji Suardi Haseng, SE, Bapak Wakil Bupati Sopeng, Bapak Insinyur Sele KS Dale. Kemudian saya hormati para bupati hadir,
yang saya hormati Pak Bupati Bone, Bapak Sidrap, Wajo atau yang mewakili, Bupati Baru atau yang mewakili. Kemudian saya hormati Ketua DPRD, para wakil ketua dan para anggota DPRD, para jajaran Forkopimda yang hadir segenap beserta para pendamping, Ketua Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, Bapak Sekda, Pak Asisten, staf ahli, pimpinan OPD lingkup Kabupaten Sopeng. Hadir di samping saya juga Bapak Kadis SDM, Bapak Andi Eka, dan Andi Winarno, Kadis Kominfo. Kemudian para pimpinan partai politik, pimpinan ormas, tokoh masyarakat, tokoh pemuka agama, dan tokoh pemuda, serta para insan pers, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, lam salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian saya cinta sebanggakan, tentu hadir di tengah-tengah kita para tokoh-tokoh masyarakat, saya tidak sebutkan satu persatu, para pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, para kepala desa, para lurah, camat, dan hadirin undangan sekalian. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul tempat ini, baik hadir secara langsung maupun secara virtual. Salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dalam kekuatan untuk berjalan di atas tuntunannya, dan insya Allah kelak masuk di dalam surganya, amin. Hari jadi Sopeng ke-764 tahun 2025 tentu suatu hari di mana kita berjumpa dan menyampaikan tentang program-program yang telah dilaksanakan, dan kali ini saya rasa adalah sebagai awal untuk menyampaikan tentang apa yang akan kita kerjakan bersama. Pada prinsipnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, saya Gubernur Sulawesi Selatan akan selalu mendukung Bapak Bupati dan Wakil Bupati untuk membangun Kabupaten Sopeng, dan juga tentu para jajaran Forkopimda, anggota DPRD, untuk senantiasa berkolaborasi, bersinergi bersama. Saya perlu sampaikan bahwa Kabupaten Sopeng ini merupakan wilayah strategis yang dulu waktu saya gubernur telah menjadi wilayah prioritas dalam program pembangunan, dan hampir dibilang bahwa Sopeng adalah daerah yang paling besar dalam pembangunan yang kami berikan untuk 3 tahun terakhir waktu kami menjabat. Paling penting bahwa masih banyak yang belum, tentu masih banyak, apalagi dalam 2 tahun terakhir, 1 tahun terakhir maaf, saya bukan sebagai gubernur sehingga tidak termonitor secara langsung, tetapi kami tahu terjadi ada penurunan tingkat kemantapan jalan selama tidak terawat, memang seperti itu adanya. Jadi waktu kami 2023 itu 75% kemantapan jalan. Tetapi setelah 1 tahun ini sekarang posisinya kembali ke 71%. Jadi ada turun sekitar 4%. Padahal 2019 yang lalu waktu kami masih Wagub dan 2000 itu startnya dari 69. 2021 sekitar 71 dan 2023 itu 75. Jadi peningkatannya itu tidak mudah mencapai 1% dalam setahun. Tapi alhamdulillah kita dalam periode sebelum saya berakhir itu masih sempat mencapai 75. Artinya ada kenaikan 6% total infrastruktur kemantapan secara global di Sulawesi Selatan. Dan termasuk Sopeng yang banyak kita bangun dari ruas-ruas Salonro, Hulu Galung, Cabenge, PKE, bahkan jalan alternatif Takanesi Baleng Lawo di akhir kemarin, itu Cita, itu banyak sekali. Sampai paket terakhir kalau tidak salah ingat 2023 itu 150 miliar masuk di Kabupaten Sopeng.
Termasuk pembangunan infrastruktur jalan, Pak Congkang kita anggarkan sekitar 175 miliar kalau tidak salah. Itu luar biasa, jembatan terpanjang yang ada di Sulawesi Selatan. Dan melihat semua itu masih ada di PKS sekitar 5-7 kilo. Kemudian ada Salonro mulai ada beberapa yang kemarin long segment mulai rusak. Kami sudah 3 pekan ini melihat termasuk persoalan-persoalan DBH yang menjadi persoalan di seluruh kabupaten kota. Dulu kami 2023 masih sempat mencapai bulan 9 terakhir yang dibayar. Tapi sekarang saya lihat sampai bulan 5. Jadi kalau bulan 5 praktis ada sekitar 1,1 triliun belum terbayarkan di tahun lalu. Dan waktu kemarin kami itu yang ribut sempat itu 600 miliar Pak. Jadi saya sampaikan sekali lagi, waktu 2023 kami itu ribut itu 600 miliar. Tapi waktu 2024 itu 1 triliun nggak ribut-ribut. Memang ini beda kalau pejabat politik Pak. Saya kira apa yang terjadi waktu 2023 jadi masalah besar. Jadi saya juga heran juga, jadi 600 miliar saya kira sudah turun. Ternyata pas saya masuk jadi gubernur 1 triliun, 1,1 triliun. Naik sekitar 500 miliar. Dengan opsen yang sudah diteruskan kabupaten kota. Jadi waktu saya belum ada opsen. Jadi waktu saya gubernur belum ada opsen. Opsen itu maksudnya belum ada yang diteruskan langsung ke kabupaten kota. Dari sekian banyak DBH itu sekarang sudah ada dalam 2024 opsen sudah banyak. Tinggal 110. Saya dulu 140, 170, 160 masih bayar. Kan? Nah sekarang sudah opsen 40, artinya 110 saja yang tidak seharusnya dibayar per bulan. Itu tidak selesai 1 triliun, 1,1 triliun. Jadi ya ini saya rasa Pak Wakil dan Pak Bupati ini tahu persis ini. Ya. Jadi coba bayangkan Pak, beban per bulan 2023 itu 140 miliar kita dulu, utangnya 16 miliar terakhir, DBH tidak dibayar, bukan utang sebenarnya, DBH yang tidak dibayar. Ini 110 per bulan, turun 50 miliar, tapi justru 1 triliun tak terbayar tahun lalu. 1,1 triliun. Jadi tidak mudah mengolah anggaran ketika kita bisa semudah untuk berbicara. Tapi paling penting saya yang tanggung jawab untuk semua itu. Tidak usah dilimpahkan kemana. Saya hanya bilang bahwa berikan saya sedikit waktu untuk berada di markas, di Pemprov ini untuk kemudian melihat apa yang saya bisa kerjakan. Saya sudah menyisir 3,3 triliun uang. Sekarang provinsi sudah, seandainya orang puasa, di atasnya puasa yang kemudian setiap hari sudah. Ya, bukan lagi puasa Ramadan sudah kalau di anggaran ini. Puasa intermittent. Di atas intermittent itu apa ya puasanya? Intermittent itu 16 jam. Ini sudah di atasnya kita. Jadi saya sudah tetapkan bahwa tahun ini saya mau DBH selesai 1 tahun. Tahun ini. Dan tahun lalu saya minta minimal 40% atau 50% kita upayakan karena ada 7 bulan. Jadi 7 bulan itu yang tidak terbayar itu, kalau saya dulu 3 bulan tidak terbayar. Setiap gubernur 3 bulan, adatnya kita itu 3 bulan, ditinggalkan itu 3 bulan. Ini adat baru nih, 7 bulan tidak dibayar terakhir. Ya? 7 bulan tidak 2024. Saya minta adat ini diubah kembali, tidak usah. Ya, kembalikan. Ya, kita mau separuh minimal tahun lalu kita selesaikan 2024. Dan tahun ini 100% kita selesaikan. Kalaupun tidak selesai terus, paling tidak 12 bulan tambah 3 bulan. Jadi 12 bulan, 15 bulan. Nah ini kita rencana. Tidak mudah, tidak banyak Pak. Cuma 2,1 triliun. Ini 2,1 triliun tidak kecil ini. Yang kedua, saya inginkan dalam 3 tahun pertama pembangunan infrastruktur 2,4 triliun. Jadi saya sudah tanda tangan bersama DPR multi years 2,4 triliun untuk menyelesaikan semua jalan lintas harian rata-rata tinggi. Termasuk kita kecipratan di Sopeng, Jalan Buluk 2 dan jalan-jalan
strategis dari Wajo ke Makassar. Pokoknya saya inginkan dari Sopeng saya kalau ke Makassar merem pokoknya. Kalau terbangun PO-nya diganti. Gitu aja. Kalau terbangun PO-nya diganti ya, kecuali hal yang lain ya. Tapi kalau masalah jalan saya tidak mau. Pokoknya tidak ada program yang jalan di provinsi, tidak ada program yang lain kecuali visi misi gubernur. Saya sudah tegaskan. Silakan bersinergi dalam program visi misi gubernur. Ini sudah beda Pak Bupati, Pak Wakil Bupati seperti waktu dulu DPR. Beda. Kenapa? Kondisi fiskal tidak banyak. DAK, DAK dan sebagainya sudah ditarik. Ya, belum tahu kapan kembali. Tapi kita harus tahu diri juga bahwa pusat juga banyak beban, maka kita harus survive juga dengan kondisi gini. Dan perintah Bapak Presiden, sisir anggaran sampai 1/9 dan laksanakan yang dibutuhkan masyarakat. Kami Bapak Bupati, Wakil Bupati melaksanakan program anggaran infrastruktur sekarang ini, tahun ini sekitar 600 kurang lebih 600 miliar. Karena kita berangkatnya dari bulan Maret. Coba kalau saya berangkat di Januari, itu pasti sekitar 1 triliun saya kasih jalan. Tidak ada boleh yang jalan yang lain kecuali itu dulu yang jalan. Tidak ada. Yang kedua, dulu anggaran untuk benih, untuk swasembada pangan sekitar 100.000 hektar. Sekarang saya naikkan jadi 200.000 hektar. Itu sekitar kurang lebih 80 miliar. Kemudian kami akan menurunkan untuk stunting Pak. Dulu 10 miliar waktu saya gubernur di 2003, sekarang 56 miliar untuk anggaran stunting. Kami akan mengirimkan ke Bapak sampai ke rumahnya Bapak kalau ada orang stunting di rumahnya Bapak Bupati. Nanti akan ada nakes kami 500 nakes kita akan kirim. Itu mereka akan turun sekitar 500 nakes, 24 ahli gizi dan dokter anak, ahli spesialis anak turun ke bawah lapangan sekitar untuk jangka waktu 4 sampai 6 bulan dan 2 bulan 1 bulan intervensi, 60 hari intervensi menurut aturan Kemenkes. Kita akan berikan gizi sekitar 36 miliar untuk makannya saja. 30 pendampingannya 20 miliar dan semua saya mau melibatkan ibu-ibu kepala desa dari PKK-nya. Semuanya akan kita bayar dengan pendampingan untuk mereka. Jadi ibu-ibu PKK, sebagaimana saya sampaikan dulu, Bapak PKK, Bapak-bapak desa dan ibu-ibu desa, saya akan libatkan dalam program ini. Untuk program stunting, ibu desa, dan untuk program ATS, anak tidak sekolah, Bapak desa. Sudah ada kita anggarkan di pendidikan. Kalau untuk kepala desa sekitar 1.500 desa nanti kita akan libatkan untuk bergerak. Bukan untuk politik ini. Tapi saya minta kepala desa tarik semua anaknya yang tidak sekolah masuk ke sekolah. Kami akan melaksanakan target-target. Tidak terpenuhi target, mohon maaf, dipotong insentifnya. Jadi nanti kami target. Stunting ada 20. Dan ibu-ibu stunting, nanti anak-anak stunting itu yang masuk program, tapi jangan ditambah-tambah ya, kalau tidak stunting tidak usah. Dia akan ada insentif 1 juta per anak. 300.000 waktu mau ikut stunting, 700.000 kalau lulus keluar dari stunting. Kalau tidak, tarik kembali. Tidak dikasih. Kami sedikit, ini bukan Trump 2.0, ini andalan hati 2.0. Jadi kebijakan kami, dan kami sampaikan kepada Bapak Bupati untuk BPJS. Setelah kita periksa BPK dan Inspektorat, tidak bisa dibayarkan. Karena tidak ada dikeluarkan SK dengan data verbal yang dilakukan oleh BPJS. Maka saya tekankan ke mereka, saya bilang bahwa kami akan melaksanakan MOU ulang dengan BPJS dengan sistem saling menguntungkan. Kami lihat Bapak, kemarin rujukan-rujukan semuanya 85% kabupaten kota, sudah bagus. Kabupaten kota silakan, kalau mau lanjutkan PKS-nya silakan. Tetapi kami provinsi, saya lihat kemarin cuma angka 4% rujukan yang kami bayar preminya masuk ke rumah sakit provinsi, 4%. Sementara swasta 35%, saya tidak mau. Saya mau saya yang 35, minimal 25% saya. Saya juga tidak mau monopoli, tapi paling tidak berimbang, berkeadilan. Kalau tidak, andalan hati 2.0 akan masuk yang babak kedua. Babak keduanya berbeda.
saya akan masukkan semua izin operasional rumah sakit akan dikendalikan provinsi. Yang tidak ada SIP-nya di provinsi, mohon maaf, tidak keluar izin operasionalnya. Saya tidak mau keluarkan. Harus nyetor 2 atau 1 atau 2 untuk negara. Untuk negara. Saya tidak keras, tapi itulah andalan hati 2.0. Jadi saya mohon maaf, saya tidak ada tawar-menawar. Karena dulu waktu saya terpilih 2018, selisih suara 700.000, sekarang selisih 1,6 juta dan 3 juta orang yang memilih. Berarti harapan besar masyarakat ini jauh lebih kuat. Jauh lebih kuat. Maka mempertaruhkan jabatan saya sebagai gubernur adalah hal yang bukan ada apa-apanya dibanding masyarakat saya tidak merasakan apa yang harusnya menjadi hak-hak mereka. Yang berikutnya saya sampaikan, kita akan membangun juga pembangunan strategis untuk sistem transportasi, termasuk di laut. Untuk seaplane, kita rencanakan, kami sudah berkoordinasi dengan kementerian, kita sisa armada. Kita anggarkan subsidi sekitar 50 miliar untuk konektivitas. Pariwisata kita juga akan membangun. Kita akan membangun di kepulauan. Saya lihat bagus juga itu Maldives. Yang di Maladewa itu orang selalu ke sana. Kenapa tidak ke Sulsel? Kita punya 300 pulau. Branding saya akan branding. Kita akan branding dia. Dan pesawat kita akan subsidi. Kita akan koneksikan dari Badung. Kita bayar. Kalau perlu mereka gratis naik pesawat terserah. Yang penting ramai ke sini. Saya minta tolong semua kabupaten kota dan seluruh kami sudah sampaikan. Kami juga melaksanakan untuk sistem pendapatan kami tahu Bapak. Dulu kita pendapatannya waktu saya gubernur 11,4 triliun. Yang kita anggarkan itu terlalu besar memang. Saya sampaikan, pernah saya sampaikan di retreat bahwa saya memang kalau mengestimasi selalu plus minus 15%. Plus 15% dalam rangka untuk mengantisipasi kegiatan yang tidak terlaksana. Sehingga ada namanya twin program. Jembatan 1, jembatan 2 dikerjakan, dibangun. Kayak dulu saya ingat Pak Congkang. Sempat tertunda setahun. Kalau tidak salah 1 tahun, 2 tahun. Sehingga saya punya cadangan jembatan. Ini namanya program bayangan. Untuk mengantisipasi silva tidak keluar dari 3% dan defisit tidak keluar dari 3%. Cara mengontrolnya seperti itu. Maka saya buatkanlah pendapatan-pendapatan yang realistis tapi lebih optimis. Ya, untuk menutupi tetapi tidak dalam kerangka yang melanggar peraturan. Sehingga pada ujungnya bahwa 3% keluar minus. Tetapi sekarang anggaran APBD kita itu 9,4 pagu provinsi. Dari 11,4 turun jadi 9,4. Jadi turunnya sekitar 2 triliun. Opsen cuma 600 miliar yang terus ke kabupaten kota. Coba mau alasan apa lagi? Opsen yang turun ke kabupaten kota cuma 600 miliar. Berarti kalau 2 triliun kurang 600 miliar, praktis 1,4 triliun saja yang hilang pendapatan. Kemana pendapatannya? Dulu saya ada pergub, siapa paling peringkat terbawah, 5 terbawah, pendapatan tidak tercapai target, dia dipotong 5% TPP-nya. Itu sudah dihapus semua pergubnya itu, sudah hilang sekarang. Itu dalam rangka untuk mengontrol pendapatan. Maka saya sekarang menetapkan, saya sudah bicara dengan Pak Kapolda, ada sekitar 1,7 juta pajak retribusi yang belum tertarik. Dan kita akan memanfaatkan Perpres 3% untuk penarik insentif. Maka saya akan buat MOU dengan kepolisian untuk mengejar ini sampai ke WC-WC mereka yang melanggar dan melakukan penundaan. Hanya untuk mencapai target 1,7 triliun. Saya dapat 50% saja, saya sudah enak, sudah aman. Paling penting teman-teman kepolisian, saya juga tidak mau mereka bekerja kemudian tidak ada hal. Saya ingat dulu 2023, saya tidak bisa berbuat apa-apa. 360 miliar dikembalikan, ditarik pendapatan, tapi apa yang kita bisa berikan kepada mereka? Saya bilang, saya tidak mau. Saya perhatikan semua pergub dan perpres yang ada, saya baca semua perpres pendapatan. Ada celah yang saya bisa ambil bahwa 3% itu 1%, 1%, 1%. 10% dari 3% bisa diberikan kepada institusi yang melaksanakan pemungutan. Ini kita sudah ada by name by address yang ditarget. Ini ada yang penundaan 2 tahun, ada penundaan 3 tahun, ada penundaan 5 tahun, ada 3 tahun. Dan kita akan mencari yang lebih banyak lagi.
Kami dulu peningkatan per tahun 200 miliar. Memang kami genjot 200 miliar per tahun rata-rata. Kalau di luar di bawah itu pasti pendapatannya jauh. Bayangkan kalau Pago 9,4 sekarang, kira-kira realisasi berapa? Saya dulu 11,4. Realisasi saya itu 10,4. Sekarang kalau 9,4 startnya berapa realisasi? Mungkin 8,6. Kenapa? Memang seperti itu. Tidak pernah itu di atasnya. Kalau itu kan defisit. Defisit pun tidak memungkinkan. Karena yang ada saja dikasih anggaran belum tentu orang kasih jalan. Karena banyak hal-hal hambatan dan sebagainya. Maka saya minta juga Kabupaten Sopeng melakukan hal yang sama. Jangan takut, Pak. Memang susah itu kampanye, tapi lebih susah kita kampanye lagi kalau tidak bekerja. Ya? Tidak usah jurus-jurus aliran cunceng. Pakai aja jurus Bugis Makassar. Udah, Bugis Makassar itu apa? Tarwada Tarogau, Geteng, Lempu, Temak Pasilengan. Hajar aja selama benar. Udah, hajar aja. Satu saja, bahwa kebijakan di atas ketegasan harus ada. Berbeda keras dengan tegas. Kalau tegas, melanggar, hajar. Tapi pada prinsipnya, kita pada tatanan aturan. Selama aturan itu ada, kenapa tidak? Nah, saya minta tolong juga, Presiden di Indonesia cuma satu, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Maka segala arahan dan program beliau, termasuk Impres 2025, dilaksanakan. Efisiensi dilaksanakan. Jangan karena, oh teman-teman ini tidak boleh dipotong yang ini. Teman-teman ini tidak boleh potong. Ini teman-teman, potong semua. Saya sudah potong. Biro umum saya bilang potong duluan. Potong duluan. Jangan tawar-menawar, Pak. Laksanakan dulu perintah. Yang perintah kita ini bukan sipil yang jadi presiden ini sekarang. Tentara bekas tentara yang jadi presiden. Kopassus lagi. Nah, saya minta tolong. Kita semua seragam. Ya, jangan tawar-menawar. Jangan main-main. Karena waktu retreat disampaikan. Kalau selesai di pusat, tunggu saya di situ. Nah, itu jelas itu tegas. Ya. Saya minta tolong juga. Sisir semua kegiatan yang non-fisik. DAK, hati-hati. Karena jangan sampai tidak terlaksana. Tapi yang di luar DAK, PAD, saya minta tolong Pak Bupati, sisir semua. Sampai satuan berapa? Kalau saya 10 juta, Bapak sampai satuan 500 ribu. Sisir semua. Kalau tidak sisir, Bapak tidak bekerja. Saya yakin. Kalau tidak sisir, Bapak tidak bekerja. Saya yakin. Sekarang saya sudah 14 hari menyisir, Pak. Saya sudah 2 pekan. Ini berkas di tempat saya ini. Ini APBD. Sampai rangkaian. Ini sekarang bahas untuk tentang RPJMD. Satu-satu saya mau dari tangan saya. Tidak ada boleh lolos dari tangan saya. Dan saya bilang, siapa yang mengkrit program adalah perbuatan bid'ah. Kalau bid'ah berarti sesat. Sesat tempatnya nonjok. Oke? Nah, ini jelas, clear. Saya sampaikan seluruh ASN saya. Saya bilang siapa yang mengkrit program adalah bid'ah. Bid'ah itu dalam bahasa Arab itu inovasi. Siapa yang membuat inovasi program sendiri berarti kesesatan, membuat kesesatan di luar dari visi misi saya. Kalau ada kesesatan, tempatnya dinonjok. Berhenti, parkir. Berarti dia tidak mau kerja sama. Kalau instansi-instansi pengawasan ke ASN, pengawasan vertikal, pengawasan lintas kementerian, lembaga yang kemudian memberikan sudah terserah. Saya sudah pernah memberhentikan 300 orang. Kemudian dimasalahkan lagi. Tidak apa-apa, karena saya sudah tidak pakai setelahnya. Tidak ada urusan setelahnya. Kalau sudah saya perjanjian antar waktu saja, Pak. Saya gubernur, ya 5 tahun. Saya kemarin pernah pensiun. Pangkat tertinggi saya itu pensiun, Pak. Sudah. Selesai sudah. Jadi prinsip saya, yang saya mau pakai adalah yang saya butuhkan. Saya minta tolong Pak Bupati juga. Yang mau dipakai dibutuhkan, kalau selama kewenangan gubernur, saya akan bantu Bapak. Silakan diberhentikan yang tidak disuka. Jangan atas dasar tim kampanye, jangan atas dasar, tapi kemampuan, Pak. Pertama. Integritas. Dan ketika mau bekerja. Banyak orang yang pintar tidak bisa bekerja. Tidak ada hasil. Banyak orang bekerja, bisa bekerja, integritas rusak. Selesaikan duluan. Dia rusakin anggaran. Jadi saya minta tolong, bukan saya menggurui, Pak. Tapi kebetulan karena saya gubernur, saya wajib menyampaikan ini. Kalau saya sudah sampaikan begini, itu sudah bukan dosa saya, Pak, kalau Bapak tidak laksanakan. Itu bukan dosa saya kalau saya tidak laksanakan. Bukan saya menggurui, bukan saya tidak. Saya mungkin lebih muda dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Tapi saya menyampaikannya sebagai jabatan
dan sebagai gubernur wajib saya sampaikan. Karena kalau tidak, saya melihat potensi juga saya dosen. Kalau saya cuma bekerja sendiri, saya kejar sendiri, saya laksanakan sendiri, saya harus sampaikan yang terbaik. Saya harus menyampaikan lebih sempurna daripada apa yang saya lakukan. Kenapa? Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Bapak Bupati diberikan kemudahan, dimudahkan kecepatan dalam bekerja dan melayani masyarakat setulus hati. Kampanye kemarin kita capek-capek Pak, ya ternyata harus lebih capek pada waktu jadi bupati, harus lebih capek pada waktu jadi wakil bupati. Sekali lagi sampaikan, kampanye adalah keliling, adalah pemanasan. Tapi ingat Pak, jangan sampai Bapak keliling lupa di atas meja. Nah, banyak yang saya lihat sudah mulai keluar dari awal, harusnya tidak. Tongkrongi dulu, kenapa? Tidak ada yang bisa mengejar anggaran kalau sudah terjadi. Selesai. Saya kira teman-teman ini semua dari DPRD provinsi sudah banyak tahu asam garamnya beginian. Bapak sering membedah, mengkuliti begini di Banggar. Saya tahu sekali, saya persis. Tapi ingat Pak, Bapak dulu mengkuliti tentang bagaimana pokok pikiran. Ya? Nah, sekarang program prioritas. Berbeda Pak, berbeda. Nah, pokoknya saya sampaikan, Bapak sekarang mengkuliti apa? Kalau bisa bersinergi, bersinergi saja Pak dengan teman-teman DPR. Terakhir saya sampaikan bahwa saya kemarin Presiden menyampaikan sesuatu hal, saya jadikan fatwa. Maka saya rasa Pak Bupati tidak salah kalau saya sampaikan ini juga untuk menjadikan fatwa juga ke bawah. Artinya ada dasar dukungan yang kuat. Terakhir saya sampaikan, tolong Pak, sisir itu yang stunting. Sisir gizi buruk tentang gizinya mereka. Tunjuk kepada nakes-nakes yang puskesmas, kalau ada masih tidak makan, absen satu-satu Pak. Ibu Bupati bisa, Ibu Wakil Bupati bisa kasih turun. Bapak tinggal telunjuknya aja, selesai itu Pak. Karena Bapak langsung bersinggungan dengan mereka. Saya minta tolong, ini anak-anak lebih besar dibanding Bapak membangun apapun yang ada di sana. Bapak membuat mercusuar di mana saja, lebih besar investasi sosial, investasi sumber daya manusia. Saya minta tolong, titip sekali lagi, tolong apa amanah terkait masalah marginal ibu hamil 10.000 hari kehidupan, tentang ATS tidak sekolah. Ini saya tahu Sopeng ini tempat-tempat orang berpendidikan, terbang sawah, terbang kebun demi untuk meraih gelar. Nah, saya minta tolong ini bagaimana marwah cendekia daripada Sopeng ini kembali digeliatkan. Terkenal Sopeng, orang-orang yang mau belajar, mau sekolah, tidak mau terbelakang. Saya minta tolong itu dikembalikan. Dan betul-betul Sopeng kami ingin lihat menjadi terdepan dalam hal segi kualitas SDM. Ya. Bapak bangun SDM-nya saja lebih kuat dari yang lain, akan datang bupati yang jauh lebih hebat. Saya juga rencana ini adalah bagaimana mendidik generasi SDM yang insya Allah saya berdoa akan lahir gubernur-gubernur jauh lebih kencang, jauh lebih kuat membangun dibanding saya. Itu doa saya. Itu doa saya. Itu adalah niat-niat saya. Terima kasih banyak semuanya. Mengenai hal lain, saya tidak pantas memberikan sesuatu hal yang belum, karena saat ini masih dalam perencanaan semua. Tapi insya Allah ke depan setelah Lebaran saya bisa sampaikan. Tetapi saya sudah siapkan, ada pembangunan close house yang sudah terbukti 2023. Saya bangun 10 tahun ini, dan setiap tahun akan saya bangun semakin besar. Ada kemudian saya bangun embung, ada kemudian saya bangun Katinting 100, tapi tidak ada lautnya Sopeng ya. Ada. Berarti dibawa ke mana? Saya juga membangun sekitar ada beberapa banyak. Saya tidak perlu sebutkan satu persatu. Ini baru kita pemetaan dulu. Baru kita melihat ruang fiskal apa yang bisa kita lihat nanti di Sopeng. Satu saja saya minta, kalau kita semua berkoordinasi dengan baik, saling respect satu sama lain, insya Allah tidak ada lagi istilah perbedaan warna dan sebagainya, dukungan dan sebagainya. Tapi paling penting semuanya saling mensupport, sipak atau sipak alabi. Anda respect sama kami akan jauh lebih respect, dan kami akan siap berkolaborasi semuanya, termasuk teman-teman Forkopimda. Terima kasih banyak. Saya minta tolong titip Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Bapak Dandim untuk mensupport Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati untuk bersinergi. Saya minta tolong juga Bapak Bupati, Wakil Bupati, setiap saat selalu ada rutin rapat dengan mereka, karena mereka memiliki struktur yang komplit sampai desa, RT, dan tahu kondisi situasi lapangan
dan tentu inputan-inputan mereka adalah harapan-harapan yang sudah puluhan tahun di tugas-tugas mereka untuk kita betul-betul sama-sama saling memberdayakan satu sama lain. Saya minta maaf kalau saya masih semangat, memang pagi-pagi begini semangat, dan saya minta maaf juga Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, saya mendoakan selalu salam hormat kepada semuanya dan juga hormat kepada Bapak Bupati, Bapak Andi Kaswadi Rasa, sudah menghilang dari penjelajahan tidak tahu kemana. Nah, mudah-mudahan anaknya ini saya lihat mudah sekali ketua DPRD-nya, saya doakan juga menjadi ketua DPRD yang bisa dikenang masyarakat, menjadi DPRD terbaik, lebih baik daripada zaman-zaman sebelumnya. Itu saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Selamat kita pada selamat, kurang semangat. Sekali lagi Pak Wakil Bupati pada periodenya, Pak Lutfi Halida juga saya hormati, saya cintai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin karena harus bergeser, ada acara dengan Forkopimda juga untuk sembako pasar murah. Terima kasih banyak. Salam lagi, salam. Baik Bapak Ibu dan seluruh tamu undangan yang kami hormati, setelah kita mendengarkan sambutan dari Gubernur Sulawesi Selatan, selanjutnya bersama-sama kita akan dengarkan pembacaan sejarah singkat Sopeng oleh Ketua DPRD Kabupaten Sopeng. Kepada Bapak Haji Andi Muhammad Farid Esos dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan sejarah singkat hari jadi Sopeng. Yang pertama, asal mula nama Sopeng. Nama Sopeng tercantum dalam sastra Bugis tertua, Lagaligo, yang berbunyi, "Ia nasura puada adaingi taneri Sopeng, nawalaina sewo gatareng, noni mak banua tawe ri Sopeng, naya tau sewoe riaseng tau Sopeng riaja, ia tau gatarenge ia nero riaseng tau Sopeng rilau." Berdasarkan naskah lontara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penduduk Tanah Sopeng mulanya datang dari dua tempat, yaitu Sewo dan Gatareng. Kedua, pengangkatan Datuk pertama Kerajaan Sopeng. Dalam lontara tertulis bahwa jauh sebelum terbentuknya Kerajaan Sopeng telah ada kekuasaan yang mengatur jalannya pemerintahan. Namun suatu waktu terjadi suatu musim kemarau yang panjang yang menimbulkan kemiskinan sehingga terjadi kekacauan di mana-mana. Tampillah Arung Bila mengambil inisiatif mengadakan musyawarah besar yang dihadiri 30 orang matoa dari Sopeng Riaja dan 30 orang matoa dari Sopeng Rilau. Sementara musyawarah berlangsung, tiba-tiba 2 ekor burung kakak tua memperebutkan setangkai padi sehingga musyawarah terganggu dan Arung Bila memerintahkan untuk menghalau burung tersebut dan mengikuti kemana mereka terbang. Burung kakak tua tersebut akhirnya sampai di Sekanyili dan di tempat inilah ditemukan seorang berpakaian indah sementara duduk di atas batu yang kemudian bergelar Manurunge ri Sekanyili. Terjadilah mufakat dari 60 tokoh masyarakat untuk mengangkat Manurunge ri Sekanyili atau Latam Mamala sebagai pemimpin yang diikuti dengan ikrar. Sambil memegang segenggam padi, Latam Mamala berikrar dengan mengangkat sumpah di atas batu yang diberi nama Lamung Patue, dengan mengucapkan kalimat yang artinya, "Isi padi tak akan masuk melalui kerongkongan saya bila berlaku curang dalam melakukan pemerintahan selaku Datu Sopeng." Saat itulah Latam Mamala menerima pengangkatan dengan gelar Datu Sopeng sekaligus sebagai awal terbentuknya Kerajaan Sopeng. Ketiga,
perumusan hari jadi Sopeng. Dengan memperhatikan kejayaan sejarah Sopeng di masa lalu, serta memperhatikan masukan dari berbagai pemerhati sejarah agar ditetapkan hari jadi Sopeng, maka dilaksanakanlah seminar sehari pada tanggal 11 Maret tahun 2000 yang dihadiri oleh pakar budayawan, seniman, ahli sejarah, tokoh masyarakat, alim ulama, generasi muda, dan LSM dengan kesepakatan bahwa berdasarkan perhitungan dengan menggunakan backward counting, maka hari jadi Sopeng dimulai sejak pemerintahan Tomanurunge Ri Sekanyili atau Latamamala tahun 1261. Hasil kesepakatan tersebut diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sopeng untuk dibahas dalam rapat paripurna untuk ditetapkan dalam peraturan daerah tentang hari jadi Sopeng. Selanjutnya, penetapan hari jadi Sopeng. Dari hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sopeng tanggal 12 Maret tahun 2001 ditetapkan dan disahkan Peraturan Daerah Kabupaten Sopeng nomor 9 tahun 2001 tanggal 12 Maret 2001 bahwa hari jadi Sopeng jatuh pada tanggal 23 Maret 1261. Kelima, perjalanan pemerintahan Swapraja dan Swatantra Kabupaten Sopeng. Selama perjalanan sejarah pemerintahan Swapraja di Sopeng dengan sistem pemerintahan kerajaan, Sopeng telah dipimpin oleh 36 raja atau dengan raja atau datu pertama Latamamala yang bergelar Manurunge Ri Sekanyili yang memerintahkan sekitar tahun 1261 sampai dengan 1286 dan menjadi raja atau datu terakhir Haji Andi Wana Matinroe Ritengana Sopeng yang memerintah tahun 1940 sampai dengan tahun 1957. Dengan ditetapkannya Undang-Undang 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 di Sulawesi, maka daerah Swapraja Sopeng berubah status menjadi daerah tingkat 2 yang dipimpin oleh kepala daerah dan sampai saat ini telah mengalami 15 kali pergantian pimpinan daerah serta 10 kali pergantian pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Saya akan menyebutkan raja atau Datu Sopeng. Yang pertama, Latamamala Manurunge Ri Sekanyili periode 1261-1286. Lama Cina periode 1286 tahun 1311. Selanjutnya Lamba 1311 sampai 1336. Wetekawanua periode 1336 sampai 1361. Lama Kananga 1361 sampai 1386. Selanjutnya Lama Karalal periode 1386 1411. Selanjutnya La Pawiseang 1411 sampai 1436. Selanjutnya La Pasompoe Sorompalie periode 1436-1461. Selanjutnya La Manuga Tawakarang Matinro Ri Tanana periode 1461 sampai 1486. Selanjutnya Lada Mabolonge periode 1486 sampai 1511. Selanjutnya La Sekati Malajangeng Ri Agaleng periode 1511 sampai 1536.
Selanjutnya, Lamatasso Puang Lipue Patolai, periode 1536 sampai 1561. Selanjutnya, Lama Palepe Patolai, periode 1561-1586. Selanjutnya, BOW Patolai, periode 1586 sampai 1611. Selanjutnya, Laten Ribali Matinroeri Adatunda, periode 1661-1654. Selanjutnya, W. Adang Matinroeri Madalo, periode 1654 sampai 1666. Selanjutnya, Tendrisenge Matinroeri Salasana, periode 1666-1696. Selanjutnya, Lapatau Ranreng Tematinroe Rinaga Uleng, periode 1696 sampai 1714. Selanjutnya, Lapada Sajati Matinroe Beula, periode 1714 sampai 1721. Selanjutnya, Laparapa Matinroe Sombopu, periode 1721 sampai 1727. Selanjutnya, Lapada Sajati Matinroe Beula, periode 1727 sampai 1727. Selanjutnya, Batari Toja Matinroe Lua, periode 1727 sampai 1737. Selanjutnya, Laut Dang Riu Matinroe Musuna, periode 1737 sampai 1742. Selanjutnya, La Temasenga Matinroe Malimongan, periode 1744 sampai 1746. Selanjutnya, La Tongang Matinroe Launa, periode 1746 sampai 1747. Selanjutnya, Lama Pajanci Matinroe Launa, periode 1747 sampai 1765. Selanjutnya, Lama Papoleonro Matinroe Launa, periode 1765 sampai 1820. Selanjutnya, Tendria Waru Matinroe Launa, periode 1820 sampai 1840. Selanjutnya, Tendri Ampareng Matinroe Barugana, periode 1840 sampai 1849. Selanjutnya, Launro Matinroe Tenggana Sopeng, periode 1849 sampai 1850. Selanjutnya, Launrong Matinroe Tenggana Sopeng, periode 1850 sampai 1558. Selanjutnya, Tolempeng Matinroe Tenggana Sopeng, periode 1858 sampai 1878. Selanjutnya, Abdul Ghani Matinroe Pakasaloe, periode 1879 sampai 1895. Selanjutnya, Siti Senap Matinroe Pakasaloe, periode 1895 sampai 1940. Selanjutnya, Haji Andiwana Matinroe Tenggana Sopeng, periode 1940 sampai 1957. Selanjutnya, Kepala Daerah atau Bupati Sopeng dan Wakil Bupati Sopeng, yaitu yang pertama, Haji Andiwana tahun 1997 sampai 1960, Bupati. Yang kedua, Andi Mahmud Peta Pengulu tahun 1960 sampai 1964, Bupati. Yang ketiga, Andi Muhammad Amin Daeng Situru tahun 1964 sampai 1965, PJ Bupati. Yang keempat, Haji Andi Made Alie tahun 1965 sampai 1979,
Bupati. Nomor 5, Jamaluddin Muhammadong, tahun 1979 sampai 1984, Bupati. Selanjutnya, nomor 6, Dr. Handes Haji Umar Lakuno, tahun 1984 sampai 1990, Bupati. Nomor 7, Haji Abbas Sabi SH, tahun 1990 sampai 1995, Bupati. Kedelapan, Dr. Handes Haji Andi Farudin Saisal, tahun 1995 sampai tahun 2000, bersama Dr. Handes Haji Muhammad Arsyad Kale, MSI, 1999 sampai tahun 2000, Bupati dan Wakil Bupati. Kesembilan, Dr. Handes Haji Andi Harta Sanjaya Razak, tahun 2000 sampai 2005, bersama Dr. Handes Haji Syarifuddin Rauf, MSc, tahun 2000 sampai 2025 sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Kesepuluh, Dr. Handes Haji Andi Sutomo, MSc, tahun 2005 sampai 2010, Bupati, bersama Dr. Handes Haji Andi Sarimin Saransi, MSc, tahun 2005 sampai 2010 sebagai Wakil Bupati. Ke-11, Dr. Handes Haji Andi Sutomo, MSc, bersama Haji Aris Muhammadiyah, periode tahun 2010 sampai 2015 sebagai Bupati dan Wakil Bupati. 12, Dr. Handes Haji Tautoto Teranggina, MSI, tahun 2016 sampai 2016 sebagai PJ Bupati. Ke-13, Haji Andi Kaswadi Razak, SE, bersama Supriyansa SHMH, periode tahun 2016 sampai 2021 sebagai Bupati, dan Bapak Supriyansa tahun 2016 sampai 2018 sebagai Wakil Bupati. 14, Idam Kadir Dalle SOS, MSI, periode 27 September 2020 sampai dengan 4 Desember 2020 sebagai pejabat sementara Bupati. 15, Dr. Handes Haji Andi Tenri Sesu, MSc, periode 18 Februari 2021 sampai 25 Februari 2021 sebagai pelaksana tugas Bupati. 16, Haji Andi Kaswadi Razak, SE, bersama Insinyur Haji Lutfi Halide, MP, periode tahun 2021 sampai dengan 2025 sebagai Bupati dan Wakil Bupati. 17, Bapak Suwardi Haseng, SE, bersama Insinyur Selya KS Dalle, periode tahun 2025 sampai sekarang menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Selanjutnya, pimpinan DPR atau DPRD, yaitu pertama, Haji Yambo Dalle, periode tahun 1958 sampai 1963. 2, Muhammad Saleh Mukhtar, BA, periode tahun 1963 sampai 1970. Ketiga, Haji Abu Bakar Kadir, periode 1971 sampai 1977. 4, Haji Andi Musradi Paki, periode tahun 1977 sampai 1987. 5, Ombang Swedipyo, periode tahun 1987 sampai 1997. 6, Haji Hakum Zainuddin, periode tahun 1997 sampai 1999. 7, Haji Andi Mapajanci, BA, periode tahun 1999 sampai tahun 2004. 8, Haji Andi Kaswadi Razak, SE, periode
tahun 2005 sampai dengan 2014. 9. Haja Andi Patapaunga periode tahun 2014 sampai dengan 2019. 10. Haji Syahrudin M. Adam Esos MM periode tahun 2019 sampai 2024. 11. Haji Andi Muhammad Farid Esos periode tahun 2024 sampai sekarang. Demikianlah sekilas sejarah singkat Hari Jadi Sopeng dengan harapan dapat memotivasi masyarakat untuk bekerja keras dengan semangat Resopa temangingi nama lomo naletei pamase dewata. Secara bersama-sama Masedi ada nagau Yasimaturusi Deceng Malebange dalam melaksanakan kegiatan dan mengisi pembangunan sekaligus sebagai wahana untuk mengekspresikan rasa kebanggaan sebagai warga Sopeng dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila dengan disertai niat dan hati yang tulus untuk saling mendukung dan membantu dengan prinsip. Rioloi napati ruang, ritengai nasiraga-raga, rimondriwi napampiri, siwata mendre tesirui no. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberkati kita sekalian. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya bersama-sama akan kita dengarkan sambutan Bupati Sopeng kepada Bapak Haji Suwardi Haseng SE dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, walaupun beliau sudah tidak mengikuti Zoom, tapi biasanya dia mengikuti daring lewat di mobilnya. Dan terima kasih Pak Gub atas masukannya, mengingatkan di retret, insya Allah kami tegak lurus atas perintah Bapak Presiden. Yang terhormat pimpinan peserta anggota DPRD Kabupaten Sopeng, yang saya hormati Wakil Bupati Sopeng, yang saya hormati Bupati Kabupaten Bone, salam taruh. Dan yang saya hormati Bapak Bupati atau yang diwakili yang hadir pada kesempatan ini, ada Baru, Kabupaten Baru, Wajo. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Kota Palopo, para anggota Forkopimda beserta Ibu. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sopeng, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK. Ini bahaya nih, PKK dan KPK sama-sama bahayanya. Yang saya hormati PJ Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, dan Kepala SKPD Kabupaten Sopeng. Pimpinan instansi vertikal BUMN dan BUMD. Para kabak
camat, lurah, kepala desa se-Kabupaten Sopeng. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, para insan pers, dan serta hadirin sekalian yang saya hormati pula. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari yang bersejarah ini kita dapat mengikuti acara rapat paripurna DPRD dalam rangka memperingati Hari Jadi Sopeng yang ke-764 tahun 2025. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga limpahan berkah tercurah kepada beliau beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Selanjutnya saya ingin menyampaikan selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Bapak Gubernur serta rapat paripurna yang saya hormati, pertama-tama saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Sopeng yang terhormat atas terselenggaranya rapat paripurna ini. Teristimewa kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman yang telah banyak menunjukkan kepeduliannya terhadap perkembangan bumi Latemomala. Izinkan saya atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sopeng menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas kebersamaannya pada peringatan Hari Jadi Sopeng ke-764 tahun 2025. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita berkumpul dalam suasana penuh syukur dan bahagia untuk memperingati Hari Jadi Sopeng yang ke-764. Usia matang yang telah mengukir sejarah, membentuk identitas, dan menjadi bukti ketangguhan masyarakat Sopeng dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Kita tidak boleh terlena dan berpuas diri terhadap pencapaian yang telah diraih selama ini. Akan tetapi, peringatan Hari Jadi Sopeng pada hari ini dijadikan sebagai momentum untuk terus berbenah meningkatkan kualitas diri, menjawab tantangan zaman, membangun dan memajukan bumi Latemomala ke depan. Hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Jadi Sopeng ke-764 pada hari ini merupakan awal tahun pengabdian kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sopeng periode 2025-2030. Untuk mengembang amanah tersebut tidaklah mudah bagi kami karena besarnya harapan masyarakat yang dititipkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial ekonomi masyarakat beserta kebutuhan kepenanganan segera berbagai dampak bencana yang menimpa Sopeng di awal tahun 2025. Namun kami percaya permasalahan tersebut bisa kita selesaikan dengan dukungan dan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat dan para pemangku kepentingan pembangunan, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Bapak Gubernur serta rapat paripurna yang saya hormati, kami menyadari bahwa ketersediaan alokasi anggaran untuk saat ini tentu tidaklah memadai untuk dapat menyelesaikan seluruh permasalahan pembangunan di Kabupaten Sopeng. Apalagi dengan adanya penekanan efisiensi belanja negara dan daerah tahun anggaran 2025 melalui instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah pusat dan provinsi atas komitmen terhadap
percepatan penyelesaian proyek-proyek prioritas di Kabupaten Sopeng pada tahun anggaran 2024 yang lalu. Untuk selanjutnya kami juga sangat berharap dan memohon untuk serta dukungan dari para dukungan dari Bapak Gubernur terhadap perwujudan beberapa rencana proyek strategis berikutnya di Kabupaten Sopeng. Dan lebih terkhusus lagi bantuan dan dukungan Bapak Gubernur dalam penanganan dan pemulihan segera berbagai infrastruktur terdampak berbagai bencana banjir dan tanah longsor pada beberapa titik lokasi di Kabupaten Sopeng, seperti rekonstruksi dan rehabilitasi berat 7 ruas jalan dan 5 jembatan penghubung antara kecamatan dan antara desa. Rekonstruksi dan rehabilitasi berat 22 bendung, irigasi, tanggul, dan abrasi tebing sungai, serta penataan kembali 2 perkampungan yang terdampak bencana tanah longsor, yang secara keseluruhan memerlukan biaya penanganan sekitar 151 miliar 165 juta. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali saya menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada seluruh pihak, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Forkopimda, instansi pusat, instansi provinsi, dan dunia usaha. Mari kita berkolaborasi, bersinergi, menggabungkan kekuatan dan sumber daya yang kita miliki untuk mewujudkan Kabupaten Sopeng 5 tahun ke depan. Sehat, maju, dan berdaya saing berbasis agropolitan. Akhir kata saya mengucapkan selamat hari jadi Sopeng yang ke-764. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan rapat paripurna DPRD oleh Ketua DPRD Kabupaten Sopeng. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang terhormat, setelah kita mengikuti acara demi acara peringatan Hari Jadi Sopeng ke-764 tahun 2025, maka sampailah kita pada penutupan rapat paripurna. Dan sebelum rapat paripurna ini ditutup, kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sopeng mengucapkan selamat Hari Jadi Sopeng ke-764 tahun 2025. Semoga dengan sinergi yang terus terjalin antara pemerintah daerah dan DPRD, kita dapat bersama-sama mewujudkan Sopeng setara menuju masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, para undangan, serta seluruh yang telah berkenan mengikuti rapat paripurna hingga selesai. Akhirnya, dengan mengucapkan syukur, alhamdulillah, rapat paripurna Dewan pada hari ini, Rabu, tanggal 26 Maret 2025, pukul 10:50 waktu Indonesia Tengah, dengan resmi saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Bagimu Negeri, hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah istirahat, dilanjutkan dengan peresmian yang ditandai dengan penanda-tanganan prasasti Pos 007 oleh Bupati Sopeng. Mohon berkenan kepada yang terhormat Bapak Haji Suardi Haseng didampingi oleh Wakil Bupati Sopeng dan Ketua DPRD Kabupaten Sopeng untuk mengambil tempat. Dan selanjutnya kami juga mengundang kepada para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sopeng untuk bersama-sama kita akan saksikan bahwa Bupati Sopeng akan menandatangani prasasti Pos 007. Terima kasih dan selanjutnya foto bersama. Tak lupa juga kami akan mengundang kepada yang mewakili Kepala Daerah Kabupaten Bone, Baru, Sidrap dan Wajo, dan juga kami mengundang dari pimpinan DPRD Kota Palopo untuk bersama-sama foto bersama. Bapak Ibu dan seluruh hadirin yang kami hormati, dengan selesainya acara istirahat nanti, seluruh rangkaian acara pada hari ini kami nyatakan selesai. Kami silakan juga kepada Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sopeng untuk mengambil tempat berfoto bersama. Terima kasih banyak. Dengan selesainya acara istirahat nanti, maka seluruh rangkaian acara peringatan Hari Jadi Sopeng yang ke-764 tahun 2025 kami nyatakan selesai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.